Benerlah apa nih rumah dia. Kami dari pihak kepolisian, saya mendapatkan surat perintah dan bertugas untuk menjemput ibu untuk diperiksa ke kantor Emang polisi. saya salah apa? Enjoy! Selamat menonton! Sorry ass DJ. Halo guys, balik lagi di YouTube channel kami Mamas Mas dan dan Dede. Dede. Oh ya, setelah melalui perdebatan panjang kemarin kayak alhamdulillah kita akhirnya akad juga hari ini. Saya Kemarin tuh berapa undangan ya? undangan Tadi, Le? kemungkinan 1000 lebih untuk Lebih, acara guys. ya. Lunas dulu ya? Sudah dari kemungkinan lunas. Awas kalau nggak lunas. Kita cari vendor lagi ya. Awas nggak lunas. Pokoknya resepsi kaki harus mewah. Tidak apa-apa lagi saya keluar dari kakak yang Oh penting. iya, Nikah kemarin kami. Mas kemarin ngundang Rezi Rich dari mana ya? Emang ada tuh Talang Lembang Buru. di Grace Rich? Ada dari Talang Buru. Siapa? Cuma nggak tahu belum kelihatan tadi di dari tamu tadi. Mungkin Mamas, kaget lah kaget. Mamas Dede instruksi Ya. ada tamu. Tamu Mau siapa? Hah? katanya sih crazy Itu tadi dari lagi. Talang Iya, Buru. iya, tadi sih. Oh ya udah, suruh masuk aja. Masuk. Oh ya silakan masuk Mbak. Nah, kan bener kan? Pencet dulu siapa sok. Apa ke sini? Oh, belum. Sabar, Kak, sabar. Ini ada amplop. Maklum ada pecah nasi dikit. Aku udah galak nih, kita Ya, soalnya di aku gosip katanya belum lunas vendor-vendor kemarin. Oh, kemarin kamu nggak lunas, Kak. Aku Kemarin kasihan. aku nah. Jadi Maaf, udah ambilnya, ya. Le. Aku ikhlas. Kayaknya aku kemarin tuh memang milih yang diskonan kemarin tuh vendornya. Oh pantas sudah ini bayarlah vendor-vendor guys. Ada ya? Saya bu wedding ya Oh, sekali bagian lagi. gawe bosnya. Alhamdulillah dapat ini. Kan bener kan dia datang kan? Hah? Oh ya iya Kak. Aku juga Bentar. Lagi lewat. oh iya malu. Nah, ada yang los aja dulu lah untuk beli modal mobil. Ada yang pas lagi nih. Nah, saya nak invest lagi nih. Halo? Oh, anak melok trading. Ya, jadi di sini nih keuntungannya tuh bisa dikasih 80%. Sehari 80% tuh jangan takut. Pasti balik seuntung. Iya, tenang baik. Ya, kirim baik ke WA data dirinya. Ya, udah. Gue lagi makan kacang. Benerlah apa nih rumah dia. Coba masuk ketok deh gitu. Ay, siapa itu ya? Ketok-ketok. Ini sih, Iya, siapa? kami dari pihak kepolisian. Polisi. Cak mana ini? Aida, sedikit dulu mana? Kacang lagi lemak. Cak mana, weh? Selamat pagi, Bu. Sabar, Pak, sabar. Woi, dari sabarnya. Ya, dari mana ya? Dengan Ibu Dini Salmon. Ya. Nah, kami dari pihak kepolisian, saya mendapatkan surat perintah dan bertugas untuk menjemput Ibu untuk diperiksa ke kantor Emang polisi. saya salah apa? Ibu, di surat perintah itu, Bu diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dan
penipuan. Saya nggak mau kenapa-apa. Ibu nanti bisa ikut saya ke kantor ya. Saya nggak mau. Harus mau lah. Maksudnya lagi berita-berita trending ini. Jadi Salmon diperiksa polisi. Dek, Hah? Enggak kok. ini yang Mama Sunda kemarin ini kok. Nah, kenapa juga? Duit kemarin berarti? Yang dari amplopnya? Nah, ini kita yang menerima aliran dana dari Dini Salman diharapkan untuk melapor jika tidak akan dijerat dalam kasus pidana pencucian uang. Kak, Kita kan nggak tahu kalau memang itu hasil duit dari mana dia. dicak mana jadi kayak kita ketangkep. Ngapa ya? Ya sudah. Tapi dia mau masalahin sih kok. Apa itu masalah? Duit itu lo pakai kemarin. Duit terpakai. Pakai main vendor. Allah. Sisanya memang invest ini aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pengacara Channel Pecah. Nah, mungkin kalian udah nonton sketsa di video ini kan? Jadi kita bakal ngebahas tentang influencer ya, Influencer yang baru dijuluki- ditangkap. yang dijuluki sebagai Crazy Rich. Crazy Rich. Crazy Rich. Ya, di mana yang nama itu Doni Salmanan. Salmanan. Nah, dia itu menjadi tersangka kasus penipuan yang berkedok trading binary option. Nah, dia dijerat dengan pasal berlapis. Salah satunya pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Nah, Doni Salman ini juga dikenal sebagai influencer yang sering memamerkan gaya hidup fancy mewahnya dan juga terkenal gara-gara sering menyawer atau membagikan hadiah kepada orang-orang. Giveaway. Salah satunya itu kemarin tuh yang dianya di pernikahan salah satu artis, Rizky Bilar, ngasih amplop yang tebal. Ada juga yang kemarin yang lagi viral itu masalah artis dan juga influencer yang namanya RA yang disawer sejumlah uang 1 miliar karena bermain apa sih konten game gitu kalau nggak salah. Terus ada juga Atta Halilintar kan, Yang dapat barang mewah oleh dia. Nah, semua aliran dana yang berasal dari tindak pidana pencucian oleh tersangka itu baik kepada orang lain atau pihak manapun akan dilakukan penyitaan oleh penyidik. Nah, Doni Salman ini kan terkenal sebagai influencer yang sering kali memamerkan gaya hidup mewah dan juga sering kali memberikan hadiah kepada orang-orang baik itu influencer, artis ataupun orang biasa melalui giveaway gitu kan. Seperti yang terakhir kali itu viral mengenai dia menyawer salah satu artis dan juga influencer berinisial RA sejumlah uang sebesar 1 miliar untuk konten bermain game. Ada juga yang masalah dia mengamplopi pernikahan salah seorang artis sejumlah uang yang nggak sedikit ya guys ya. Ada juga yang terakhir yang terbaru itu mengenai si artis dengan inisial AHA Itu diberi tas mewah. Nah, kan timbul pertanyaan nih dari masyarakat. Terus gimana kalau misalkan mereka yang menerima hadiah atau menerima sejumlah uang dari si tersangka ini, apakah juga harus turut terjerat dalam hukum atau gimana ya? Terlebih yang seperti masalah Yang dapat giveaway segala macam. giveaway atau juga yang permasalahan yang si artis bernama Rizky Bilar ini kan dia dapat amplop dari pernikahan. hadiah pernikahan. Nah, itu kan amplop pernikahan gitu kan. Itu gimana, apakah dia juga ikut terseret atau tidak? Sedangkan polisi juga kan mengimbau bahwa siapapun yang menerima dana itu harus segera melapor. Nah, di sini dijelasin dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang TPPU itu secara singkatnya ya, itu setiap orang yang menerima aliran dana dari hasil tindak pidana pencucian uang itu bisa dijerat pidana juga. Jadi bisa dikenakan sanksi penjara 5 tahun atau denda senilai 1 miliar rupiah. Nah, artinya seluruh penerima uang dalam bentuk apapun dan Doni Salmanan itu bisa dijerat hukum juga karena dianggap menjadi pihak yang membantu kejahatan. Nah, meski begitu, untuk menentukan apakah aliran dana yang diterima oleh Doni Salmanan itu adalah hasil dari tindak pidana atau bukan tergantung pada proses pemeriksaannya nanti. Nah, apakah nanti terdapat unsur kesengajaan atau ketidaktahuan dari para pihak yang menerima aliran dana ini kan itu ditentukan dari hasil pemeriksaan itu guys, apakah mereka ini dijerat dengan hukum itu, dijerat dengan pasal itu ataukah tidak kan? Nah, pasti di sini tuh bertanya-tanya nggak sih, apa sih yang namanya jenis tindak pidana pencucian uang itu, apa sih unsurnya, terus juga apa sih jerat hukum bagi mereka itu kan? Nah, kita jelasin dulu guys ya.
Yang pertama itu mengenai pengertian tentang tindak pidana pencucian uang. Dikenal dengan sebutan istilah money laundry orang awamnya. Nah, di sini tuh apa sih yang dimaksud dengan money laundry itu merupakan kejahatan yang menghasilkan uang banyak yang kemudian dicuci. Yang dicuci itu maksudnya adalah uang tersebut diputarkan kembali melalui berbagai transaksi yang tujuannya itu untuk menyamarkan asal usul dana tersebut, uang tersebut. Contohnya misal uang hasil penjualan narkoba, korupsi, penggelapan, itu human trafficking, itu kan menghasilkan uang yang banyak. Itu seringkali dilakukan money laundering oleh para pelaku kejahatan ini. Terus money laundering itu sendiri tuh ada 3 proses guys. Yang pertama itu placing, layering, dan juga integration. Betul ekspresi di sana? Yang pertama apa sih itu placing? Placing itu menyisipkan uang kotor ke berbagai lembaga keuangan yang sah guys. Misalkan aku beli saham, lalu kan saham itu kan pergerakannya cepat, uang itu keluar masuk jual beli gitu kan, itu dengan tujuannya itu untuk mengaburkan asal usul uang tersebut guys, uang kotor itu. Nah, yang kedua itu kan layering itu misalkan pengiriman uang ke berbagai transaksi keuangan untuk mengubah wujudnya dan membuatnya sulit untuk diikuti. Misalkan kebanyakan itu kan transfer antar bank luar negeri. Seringkali kan gitu, dengan akun yang berbeda, dengan nama yang berbeda, dan dengan negara yang berbeda, berbagai negara. Jadi uang tuh diputarkan di berbagai negara, bank di berbagai negara. Yang ketiga itu integration, yaitu penyatuan kembali uang kotor tersebut dengan uang yang halal kita itu, yang kemudian untuk bahasa awamnya itu dioplos. Mencampur adukan uang itu, uang kotor itu ke uang kita yang halal, agar kemudian bisa digunakan kembali gitu oleh si pelaku pencucian uang itu tadi. Jadi secara garis besarnya itu unsur TPPU itu ada 2, unsur objektif dan unsur subjektif. Ya, ini unsur objektif itu sendiri yang pertama adalah adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, menyebarkan atau membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diduga dan patut diketahui berasal dari kejahatan. Adapun yang kedua itu unsur subjektif. Unsur subjektif itu sendiri itu dilihat dari perbuatan pelaku tersebut, perbuatan seseorang yang dengan sengaja mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan tadi itu berasal dari kejahatan dengan maksud yaitu tadi menyembunyikan dan menyamarkan asal usul uang tersebut gitu. Nah, sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU itu ada 3 yang bisa digunakan ya. Yang pertama pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Nah, dan sama itu dijerat dengan pasal 3 dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Wah, fantastis kan. Iya, penjelasan kami tentang tindak pidana pencucian uang. Jika kalian masih ada yang bingung atau mau bertanyakan lagi, bisa tulis di kolom komentar atau langsung ke DM IG pengacara channel. Atau bisa juga tulis email di pengacara channel yang tertera dalam deskripsi konten YouTube kita ini. Itu aja guys. Baiklah, Indonesia negara hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.